Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susanti dengan NIM F1G119015. Baik, di sini saya akan memaparkan materi hasil rangkuman dari materi yang telah dipelajari. Di sini saya mengambil 3 submateri, yaitu week 2, week 3 dan juga week 5. Baik, langsung saja ke materinya. Yang pertama, week 2. Contingency plan adalah suatu proses dalam menyiapkan perusahaan dalam rangka merespon beberapa peristiwa yang tidak bisa diprediksi. Sederhananya, contingency plan adalah suatu strategi protektif yang disusun untuk agar bisa menilai berbagai kejadian yang mungkin bisa mengganggu operasional bisnis. Contingency plan juga bisa dimanfaatkan sebagai pilihan lain jika hasil yang sudah diharapkan ternyata tidak mampu direalisasikan atau yang biasa disebut dengan plan B. Contingency plan diciptakan untuk agar bisa merespon berbagai kejadian negatif yang mampu merusakkan reputasi suatu bisnis. Tujuan dari contingency plan adalah untuk minimalisir efek negatif dari suatu perubahan serta mitigasi secepat mungkin setelah kejadian yang tidak terduga. Contingency plan juga melindungi sumber daya perusahaan serta menetapkan tanggung jawab khusus dalam konteks pemulihan. Adapun langkah-langkah dalam menyusun contingency plan, yaitu ada 9 langkah. Yang pertama adalah identifikasi dan prioritaskan sumber daya. Yang kedua, carilah resiko yang paling utama. Yang ketiga, buat draft contingency plan. Keempat, putuskanlah langkah apa saja yang bisa diambil untuk kembali menjalankan bisnis Anda. Yang selanjutnya, bagikan draft rencana tersebut, ujilah contingency plan tersebut, simulasikan rencana tersebut, lakukan peninjauan ulang, dan simpanlah contingency plan Anda di tempat yang mudah dijangkau. Business impact. Business impact analysis adalah suatu proses mengidentifikasi, menganalisis, menentukan, dan mendokumentasikan dampak bisnis dari gangguan terhadap kegiatan yang mendukung produk dan layanan utama. Dalam mengidentifikasi dampak, beberapa tahapan yang dapat dilakukan, yaitu yang pertama adalah mengidentifikasi dampak dari tidak berjalannya fungsi baik di direktorat, division, departemen atau unit kerja ataupun fungsi. Yang kedua, mengidentifikasi dampak yang timbul pada waktu yang dinyatakan kritis. Yang ketiga, menetapkan parameter pengukuran dampak, mengukur besarnya dampak, dan menetapkan MTPD dan RTO dari critical directorate, division, departemen, unit kerja ataupun fungsi. Selanjutnya adalah week 3. Insiden merupakan ancaman yang telah terjadi dan menyerang aset informasi dan mengancam confidentiality, integrity, atau availability sumber daya informasi. Incident response planning meliputi incident detection, incident response, dan incident recovery. Incident Response Planning atau IRP terdiri dari satu aset proses dan prosedur detail yang mengantisipasi, mendeteksi, dan mengurangi akibat dari insiden yang tidak diinginkan yang membahayakan sumber daya informasi dan aset organisasi. Ketika insiden ini terdeteksi benar-benar terjadi dan mempengaruhi atau merusak aset informasi. Selama proses perencanaan, prosedur IR dikenal sebagai prosedur operasi standar atau SOP juga dikembangkan. IRPT melakukan brainstorming semua skenario serangan yang mungkin terjadi. Mereka kemudian akan mengembangkan 3 set prosedur untuk setiap skenario serangan, yaitu yang pertama, serangkaian tindakan yang harus diambil selama insiden. Yang kedua, serangkaian tindakan yang harus diambil selama insiden itu terjadi. Yang ketiga, serangkaian tindakan yang harus diambil sebelum insiden itu terjadi. Tujuan utama rencana IR adalah untuk memberikan panduan bagi CERT selama insiden
Ini juga berfungsi sebagai referensi bagi semua karyawan agar mereka tahu apa yang harus mereka lakukan selama, setelah, dan sebelum insiden. CCERT adalah kelompok yang terpisah dari IRPT. Meskipun beberapa individu mungkin terlibat dalam kedua kelompok tersebut, dan itu terdiri dari profesional TI dan keamanan cyber, teknis dan manajerial yang siap untuk mendiagnosis dan menanggapi suatu insiden. Anggota dari CCERT biasanya bekerja di bidang TI dan keamanan cyber dan memiliki tanggung jawab yang khusus selama insiden. Di beberapa organisasi, baik organisasi kecil maupun yang lebih besar, pada tingkat tertentu setiap anggota organisasi adalah anggota CCERT karena setiap tindakan yang mereka ambil dapat menyebabkan atau mencegah suatu insiden. Biasanya organisasi memiliki kontak person yang berfungsi sebagai penghubung antara organisasi dan CCERT yang memungkinkan siapa saja untuk melaporkan aktivitas yang mencurigakan yang dapat membantu suatu insiden. Selanjutnya adalah week 5. Business Continuity Plan atau BCP adalah rencana yang fokus untuk mempertahankan kelangsungan fungsi bisnis saat gangguan terjadi dan sesudahnya sehingga dapat meminimalisasi kerugian yang diakibatkan oleh bencana. BCP juga dapat didefinisikan sebagai kumpulan tata cara atau prosedur darurat dan informasi yang dikembangkan untuk mengetahui bagaimana tindakan yang harus dilakukan untuk mengurangi dampak agar suatu bisnis dapat tetap berjalan. Kemudian disusun dan dipelihara dalam kesiapan untuk digunakan jika terjadi bencana atau gangguan. Tujuan adanya BCP yaitu untuk menjaga kelangsungan bisnis pada suatu perusahaan ketika sesuatu terjadi bencana atau gangguan. Hal ini dilakukan dengan membuat rencana bagaimana pemulihan fungsi bisnis utama ketika adanya bencana. Adapun tahap-tahap BCP yaitu yang pertama tahap pencegahan. Tahap ini dapat dilakukan dengan analisa resiko yang mungkin terjadi mulai dari identifikasi resiko hingga identifikasi dampak yang muncul dari resiko tersebut. Yang kedua, tahap persiapan. Pada tahap ini tim BCP membuat skala prioritas terhadap bencana atau gangguan yang mungkin terjadi. Hal ini untuk mengetahui tindakan apa yang harus dilakukan sesuai dengan prioritas agar tindakan yang dilakukan dapat efektif. Yang ketiga, tahap tindakan. Apabila bencana atau gangguan benar-benar terjadi, maka jalankan strategi yang telah dibuat agar bencana atau gangguan tidak sampai mengganggu proses bisnis dan melakukan upaya untuk mengurangi dampak yang timbul dari bencana atau gangguan yang terjadi. Dan tahap yang terakhir adalah tahap pemulihan. Apabila bencana atau gangguan dapat teratasi, langkah selanjutnya yaitu melakukan pemulihan agar aktivitas perusahaan dapat kembali normal dan diusahakan agar proses pemulihan ini tidak memakan waktu yang lama. Manajemen krisis adalah proses di mana organisasi menangani peristiwa yang mengganggu dan tidak terduga yang mengancam dan membahayakan organisasi. Manajemen krisis berperan penting dalam upaya untuk mengendalikan situasi demi menekan berbagai risiko buruk dari krisis yang muncul melalui strategi manajemen krisis yang mungkin untuk dilakukan. Adapun 3 elemen umum yang terjadi pada krisis adalah yang pertama ancaman bagi organisasi, unsur kejutan dan keputusan dalam waktu yang singkat. Tujuan dari manajemen krisis adalah untuk memiliki sistem secara efektif menangani tanggapan terkoordinasi sumber daya dan persyaratan komunikasi internal dan eksternal selama dan setelah situasi krisis. Ini akan berdampak pada reputasi dan pemulihan perusahaan. Perencanaan krisis didasarkan pada tantangan yang masuk akal yang mungkin dihadapi perusahaan kita dan kita perlu mengidentifikasi peristiwa-peristiwa yang mungkin terjadi untuk mengembangkan respon yang sesuai. Adapun tahap krisis yang pertama, tahap prodromal. Tahap ini merupakan gejala krisis.
Berbagai kejadian yang berpotensi menjadi krisis masih diabaikan karena organisasi masih dapat beroperasi seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Yang kedua, tahap akut. Tahap ini biasanya diindikasikan oleh munculnya berbagai kerusakan, reaksi mulai berdatangan, dan isu-isu mulai menyebar luas. Yang ketiga, tahap kronis. Organisasi telah merasakan dampak pada krisis yang terjadi dan bahkan tidak dapat memprediksi kapan krisis akan berakhir. Di tahap inilah baru sebagian besar organisasi melakukan introspeksi besar-besaran hingga melakukan reformasi melalui berbagai kebijakan strategis. Yang keempat atau yang terakhir, tahap resolusi. Tahap ini merupakan tahap penyembuhan, yakni saat organisasi mampu melalui krisis. Organisasi sudah dapat kembali melakukan operasional sebagaimana semestinya. Baik, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.